Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Santri digital dimanapun kalian berada, mari pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti menjadi satu ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati jamil musannifin wa mu'alifin, wa khususan mu'alif hadar kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malimari, ila hadrati jami' syekhina wa masyayikh syekhina, ila hadrati Simbah Huduri, Simbah Abdurrahman Huduri, Simbah Abdurrahman Huduri. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa kamaitatin ghairi basyarin wa samakin wa jarodin. Wa kamaitatin nan kaya batang ghairi basyarin saliyane menungso, wa samakin lan iwak, wa jarodin lan walang, wa kamuskirin lan kaya barang kang mendemi, ma'i'in kang cuer, wa kakalbin lan kaya asu, wa hinzirin lan celeng, wa yu'falan den ngapura apa andami nahwi burgusin saking gedhihe sepadane nyamuk, wa dumalin lan udun, wa ingkasura senajan akeh apa dumalin, bi ghairi fi'lihi kelawan tanpa penggaweane sahas, wa qalili ghairihi lan kidike gedhihe liyane sahas, wa nahwi dami haidin lan den ngapura saking sepadane getih haid, wa rufa baru afin lan getih mimisen. Qaidatun muhimmatun wa mahal istijmarihi lan den ngapura saking panggonan pepere sahas, wani midubabin lan teleke laler, wa raisi khufasin lan teleke lawa. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang apa saja perkara-perkara yang najis. Kemarin telah banyak disebutkan, yang antara lain kotoran manusia atau kotoran yang keluar dari kubul dan dubur itu termasuk najis, dan di sini disebutkan wakamaitatin, dan juga termasuk barang najis adalah bangkai. Bangkai itu najis selain dari manusia, ikan, dan juga walang. Jadi maitatin di sini walau nahwadubabin, walaupun bangkai itu dari nyamuk atau dari hewan yang tidak ada darah yang mengalir, itu juga dihukumi najis. Yang dimaksud dengan ghairi basyarin wa samakin wa jarodin, ini alasannya yang pertama, manusia kenapa tidak najis? Mayit atau bangkai manusia tidak najis, ini karena manusia dihukumi mulia. Dalam Al-Quran disampaikan walaqad karramna bani Adam. Maka karena kemuliaan itu, mayit itu tidak dihukumi najis. Sedangkan dua hal yang tidak najis, bangkai yang berupa ikan dan walang, ini karena
dua hewan ini halal dimakan dagingnya. Kita boleh makan ikan yang sudah mati tanpa disembelih, dan juga jarot atau bahasa kita walang. Wa kamuskirin ma'in, dan juga termasuk barang yang najis adalah perkara yang bisa memabukkan, yang barangnya berupa benda cair seperti khamr atau minuman keras. Ini diharamkan walaupun sedikit. Maka barang yang bisa memabukkan walaupun sedikit itu hukumnya najis. Dan di sini disebutkan barang itu berupa ma'e, benda cair, maka mengecualikan yang tidak cair seperti hasyis, tembakau, atau sejenis banji atau kecubung. Maka menyentuh atau memegang barang itu tidak dihukumi najis. Wa kakalbin wa khinzirin, dan juga perkara yang najis adalah kalbin, anjing, wa khinzirin, dan babi atau celeng, dan juga anak dari anjing atau khinzir yang mungkin berhubungan atau keluar dari hewan yang suci, itu tetap hukumnya najis. Kemudian disampaikan juga dalam permasalahan ini adalah wa yu'fa'an daminahwi burghusin, dan dimakfu darah nyamuk, yaitu hewan yang tidak ada darah yang mengalir, seperti ba'udin, dalam bahasa kita apa istilahnya, merutu, wa komlin, tumo, kutu, itu tidak najis. Jadi darahnya itu tidak najis. Begitu juga dumalin, bisul atau wudun, atau darah kukul, darah luka yang sedikit, itu tidak dihukumi najis. Bahkan dalam kitab ini disebutkan wa ingkasuro bighairi fi'lihi, kalaupun itu keluar banyak tetapi tanpa disengaja, maksudnya tidak dipelotot, keluar sendiri, darah-darah itu hukumnya najis tapi dimakfu. Maksudnya dimakfu di sini, darah itu mengenai pakaian, maka orang itu masih boleh melakukan sholat. Tetapi ketika darah itu mengenai air yang sedikit, maka air itu nanti dihukumi najis. Wa qalili ghairihi, wa qalili nahwi dami ghairihi, dan darah yang sedikit dari darah orang lain, umpamanya kesenggol orang yang sedang kena bisul umpamanya, atau kena luka sedikit dari temannya, itu dihukumi makfu. Wa nahwi dami haidin wa ru'afin, di sini juga termasuk darah yang makfu adalah darah yang sedikit dari darah haid dan juga darah karena mimisan. Dan disebutkan juga wa mahal istijmarihi, tempat istijmar, tempat peper bagi seseorang, orang yang bersuci menggunakan batu umpamanya, atau menggunakan tisu, tempat yang tadinya dibersihkan dengan batu itu dihukumi ma'fu. Juga kotoran dubab, kotoran laler, kotoran nyamuk, dan kotoran dari khufas, kelelawar atau lowo, itu juga dihukumi ma'fu. Maka dari pengertian ini, beberapa hal yang perlu kita fahami, contoh-contoh atau perkara-perkara yang najis, dan ada perkara yang dimakfu. Maka ketika itu najis, itu kita harus hati-hati. Ketika itu mengenai pakaian kita, kita melakukan sholat menjadi tidak sah. Tetapi ketika barang itu dimakfu, maka orang tersebut tetap diperbolehkan melakukan sholat, karena darah yang sedikit itu hukumnya makfu. Sedikit tambahan dalam permasalahan tadi, bahwa ikan itu
boleh dimakan walaupun sudah menjadi bangkai. Dan juga dalam kitab ini disebutkan bahwa ketika ikan itu kecil-kecil, maka kita tidak diharuskan membersihkan kotoran yang ada di dalam ikan tersebut. Contohnya teri yang kecil-kecil, umpamanya langsung kita goreng dimakan, itu tidak apa-apa walaupun di dalamnya ada sedikit kotoran-kotoran yang itu sebetulnya termasuk perkara yang najis. Alasannya karena memang kita sulit untuk memisahkan. Nyembelih teri kan repot, maka itu hukumnya tidak apa-apa. Dan juga dalam permasalahan ini tentang najis ada beberapa catatan di sini. Bagaimana caranya kita menghilangkan tempat atau menghilangkan perkara yang kena najis. Yang pertama tentunya ketika itu mengenai pada satu tempat, lantai umpamanya, maka kita harus menghilangkan dari rasanya, warnanya, dan juga baunya. Dihilangkan dulu kotoran ayam umpamanya, dihilangkan dulu ainnya, dibersihkan sehingga tidak ada ain, tidak ada barang kotoran itu, tidak bau, diyakini tidak ada rasanya karena tidak harus ngicipi, ngecek dengan ada rasanya atau tidak. Setelah itu baru kita aliri air. Dan di situ kita tahu bahwa ketika semua ainnya sudah hilang, maka itu dinamakan dengan najis hukmiyah. Cukup dengan mengalirkan air satu gelas, atau mungkin kalau banyak dengan ciduk, diguyurkan airnya, maka itu dihukumi suci. Air yang dipakai untuk mengguyur najis itu juga dihukumi suci. Dan bagaimana caranya kita mensucikan tempat yang bentuknya umpamanya bulat atau seperti ember, bundar? Bagaimana cara kita menghilangkan najisnya? Karena kalau kita amati kan, membersihkan ember yang kena najis, ketika kita guyur kan najisnya muter terus. Maka cara menghilangkan najisnya adalah dengan cara diidaroh, diubengke banyune. Cukup kita taruh air, setelah itu diputar airnya di dalam ember itu, maka ember itu dihukumi suci. Karena kalau tidak begitu, maka gambarannya kita akan membalikkan ember terus disemprot dari bawah. Ini repot. Itu beberapa permasalahan-permasalahan najis. Ini nanti bisa kita kembangkan. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan berkaitan apa hal-hal yang najis. Dan ini semua dalam kitab ini dijelaskan. Beberapa mungkin nanti perlu difahami dari mana dalilnya, karena beberapa ada. Satu contoh umpamanya dalam sebuah majelis taklim pengajian disampaikan bahwa yang diharamkan itu memakan babi. Dalam Al-Quran disebutkan babi, tapi di sana tidak disebutkan anjing. Maka kalau babi haram dimakan, kalau anjing tidak haram dimakan. Ini pemahaman yang salah, bahwa dalam kitab ini disebutkan anjing itu najis, haram dimakan. Itu ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita melihat dari Al-Quran sepotong-potong seperti itu, maka di situ kita tidak menemukan mayit atau bangkai manusia. Maka bisa dipahami berarti bangkai itu juga halal karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini kan pemahaman yang salah. Oleh karena itu, dalam permasalahan najis ini akan banyak berkembang, dan kadang kita menjadi agak ragu apakah ini najis atau tidak, ini dimakfu atau tidak. Semoga nanti kita bisa mengembangkan, dan kalau ada pertanyaan silakan nanti disampaikan. Itu permasalahan najis, dan kemudian nanti kita akan menjelaskan pada bab berikutnya tentang istinja. Semoga kita tetap diberi himmah aliyah, dan semoga kita bisa tambah istiqomah dalam belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.